Nah, sekarang PJT, bayar juga PJT. Bayar Pak. Berapa? Aduh, saya nggak hafal nilainya Pak. Kalau secara Nah, mungkin PJT ada datanya. catatan kami rata-rata per tahunnya 400 juta Pak. 400 juta Per tahun. Nah, ini dibayar juga, emang PJT ngejual air mana? Oke, jadi secara kami dasar kewenangannya dari Undang-Undang 2019 tentang sumber daya air Pak. Jadi setiap pemanfaat air yang mengambil air dari air permukaan termasuk air mata air itu diwajibkan untuk membayar yang namanya BJPSDA, biaya jasa pengelolaan sumber daya air. Dan itu juga berdasarkan dari Kementerian Teknis kami dari PU ada tarifnya tertentu. Ini mah kategorinya mata air bukan? Katanya bukan mata air tadi. Kan 130 meter. Simpa yang kami aktifkan sekarang ya nggak ada yang mata air. Berarti bukan mata air, Pak. Berarti tidak masuk dalam kategori yang dimaksud oleh Bapak yang diatur oleh kementerian itu. Dulu di awalnya kalau nggak salah ya catatan internal kita bahwa itu sumbernya dari mata air Pak. Awalnya seperti itu. Awalnya mata air. Ya. Nah kesini kami tidak mengikuti lagi, tapi memang kita ada kesepakatan memang dan izinnya waktu itu memang berasal dari Pemda ya, dari Pemda. Nah, tempo hari terakhir sudah ada koordinasi juga dengan Kementerian PUPR bahwa untuk mengajukan SIPSDA Pak, surat izin pemanfaatan sumber daya air. Nah dari sejak 2001 sampai sekarang itu sudah berjalan. Ini mungkin masih dengan Kementerian PU ya Pak ya? Enggak, sekarang ini dalam pandangan Bapak secara hukum. Kan kalau tadi mengatakan aqua bukan bersumber dari mata air pegunungan, tapi aqua bersumber dari air pegunungan, bukan mata air. Apakah kalau air 130 meter yang diambilnya itu menjadi objek? Apa itu yang di Bapak namanya? Kalau di Pemda kan retribusi Bapak apa? BJPSD Pak. Apa itu? Biaya jasa pengelolaan sumber daya air. Oke, biaya jasa pengelolaan sumber daya. Artinya jasa yang diberikan oleh PJT apa di situ? Ya. Jadi kami sesuai PP pembentukan perusahaan BUMN, kami ditugaskan untuk mengelola daerah aliran sungai. Salah satunya adalah aliran sungai Cipunagara Pak. Dan itu dari hulu sampai hilir. Dan kami di sana melakukan kegiatan OP di atas, di hulu kita mengelola pintu bantar panjang, kemudian kami juga melakukan konservasi di sana, kemudian pembersihan saluran sekunder untuk irigasi juga Pak. Jadi kami memang secara ini kami kembalikan lagi untuk kegiatan. Itu jasanya adalah diberikan dalam bentuk kegiatan pembangunan pengelolaan sumber daya air. Betul. Ya kan? Walaupun sekarang tanah PJT, walaupun sekarang tanah PJT sudah diambilin orang termasuk yang Kerawang. Siapa Pak? Ya kan? Nah, itu jasa yang diberikan. Tapi jasa yang diberikannya kan bukan pada aqua. Tidak secara spesifik aqua. Jadi kita mengelola daerah aliran sungai. Artinya jasa diberikannya adalah pada masyarakat yang mendapat manfaat dari sungai Cipunagara. Termasuk saluran irigasi, di mana kalau untuk sektor irigasi kami tidak melakukan pemungutan. Jadi untuk sawah-sawah kan tidak sungai. Saya pakai air PJT nyawah Pak, tidak bayar ke PJT Pak. Saya bayar cuma ke waker Pak. Oh, nah, itu yang tukang atur air Pak, yang tidak digaji oleh pemerintah Pak. Kan waker ya, ulu-ulu kan gitu loh. Artinya ke Bapak begini loh, ada air yang dimanfaatkan, kemudian oleh aqua, dan kemudian bayarlah ke Bapak. Bapak memberikan jasa yang dibayarkan oleh aqua ke Bapak itu untuk kepentingan pembangunan irigasi. Ya, jadi aqua ini salah satu Pak. Jadi kalau dari satu daerah sungai ini ada yang ngambil, itu juga kami seluruhnya dananya kita gunakan untuk kan daerah aliran sungai yang diambil. Ini mau pompa dalam Pak. Ya. Nah, pompa dalam masuk objek enggak? Catatan awalnya begitu Pak di air mata air ya. Cuman kesininya kemarin baru 2021 ada. Sebenarnya izin menambahkan Pak, kalau daerah sungai sebenarnya kewajiban atau tidak kita juga melakukan konservasi kan dari hulu sampai hilir. Karena walaupun air tanah dalam, kami paham bahwa pengguna air itu kan sepanjang daerah sungai. Jadi sebenarnya secara koneksi yang dilakukan oleh PJT masih relevan lah dengan kegiatan yang kami lakukan juga secara sendiri, secara mandiri sebagai aqua. Artinya gini ya, aqua itu PJT mengerjakan konservasi sumber daya air, aqua juga mengerjakan, gitu loh. Artinya
dua-duanya bisa saling adu data. Bisa. Saya sudah mengerjakan ini, Ya. Bapak mungut ini dari saya sekian. Nanti nggak usah mungut aja, saya berikan aja dalam bentuk Konservasi. kayak gini apa Pak. aja. Ada logika pajak yang lagi ingin saya pakai, walaupun belum tentu ini bisa jadi pertentangan undang-undang. Apa itu? Kalau saya sih retribusi ya. Misalnya begini, saya dulu pernah ketika jadi bupati, ada rumah makan. Kemudian dia punya kewajiban bayar pajak hotel restoran. Saya ngasih diskon. Hampir 75% nggak usah bayar pajak. Kenapa? Rumah makan. Karena rumah makan itu bangun jalan lingkungan. Sudah dalam bentuk lain. Kan kasih baju buat linmas, gaji RT tiap bulan dikasih. Kemudian menyekolahkan anak, saya bilang udah nggak usah. Anda sudah membayar langsung. Kan gitu. Itu tapi kan kalau pajak kan belum tentu karena nanti perusahaannya bisa Beda. disalahkan kalau nggak mungut. Ya. Gitu loh. Ya. Nah, jadi Pak, sekarang pertanyaan ke Bapak sekarang. Di bornya 130 Ya. meter. Masih jadi objek nggak? Izin Pak, kalau mengacu ke di sini ya bahwa air permukaan itu berupa pada mata air, sungai, danau, waduk, rawa, sumber air permukaan lainnya. Nah, nomor B ada air tanah pada cekungan air tanah, air hujan, air laut dan lain-lainnya Pak. Jadi kalau mata air ini termasuk Pak, kalau yang ngebor ini memang tidak ada. Nah, itu tinggal menjadi bahan untuk didiskusikan, dievaluasikan. Apakah ngebor itu termasuk objek pembayaran gitu terhadap istilahnya apa tadi lupa tadi? PJSDR. Nah, kategorinya apa itu? Pajak, retribusi atau apa? Pembayaran apa itu? Retribusi maksudnya. Retribusi mungkin. Retribusi. Bukan pajak kalau pajak. bukan. Retribusi. Maksudnya PNBP Pak. Iya. Penerimaan negara bukan pajak. Penerimaan negara Iya, bukan retribusi. pajak, gitu kan? Ya. Nah, kemudian iya kan kalau itu juga dihitung sebagai airnya PJT kan harus dihitung publikasinya. Ngitungnya 400 juta dasarnya apa? Dari Ada water meter setiap bulan kan datang petugas PJT, petugas PDAM, petugas dari Jadi Bapak yang meteran itu bayar ke PJT, bayar ke PDAM. bayar ke PJT, bayar ke PDAM, bayar ke Rapenda. Bayar pajak. Enggak, Pemda kan nggak turunnya pajak Pak. Oh, kalau Bapak pajak, Ada. pajak air pompa dalam. Pajak air tanah. Ya, pajak saya nyebutnya pompa dalam karena dalam Ya. pompanya. Ada itu kan air di pompa, Bu. Ya. Nah, pajak air tanah. Pertanyaannya, ini kan kita benerin, Bu. Nah, Bapak koreksi. Itu ada warga nangis, akses jalannya nggak punya ke rumahnya. Warga nangis, mandinya pakai air sawah. Ini di luar PDAM nih, ini tanggung jawab pemerintah. Siap. Kemudian rumah rakyat miskinnya banyak banget. Itu duit yang 8 miliar, hampir 10 miliar atau 11 miliar per tahun dipakai apa? Kalau warga yang seharusnya menikmati air itu berkontribusi untuk menjaga konservasi yang ada di situ, kok nggak kebagian apa-apa? Begitu Bapak? Itu dulu. Ya dulu kan saya nanya dulu, sok karena itu sok. Jadi kalau sekarang khusus daerah-daerah situ, Cisalak, daerah situ, kita tahun ini saja di perubahan saja hampir 8 sampai 10 miliar untuk pembangunan jalan di daerah situ. Jalan di daerah situ. Itu dulu. Kalau yang dulu nggak tahu kemana. Oh. Kalau yang sekarang semua dibalikan lagi. Salah satunya untuk jalan, lalu juga untuk perbaikan sekolah yang rusak. Ketiga memang ada beberapa lagi untuk Rutilahu. Namun Rutilahu belum di tahun ini, mungkin baru di tahun depan. Karena tahun ini masih fokus dulu perbaikan jalan-jalannya yang memang di daerah situ masih sangat jelek. Sekarang sudah Jadi mulai. diakui daerah situ jalan kampungnya jelek-jelek. Jelek ya. Rumahnya kumuh-kumuh. Betul. Rakyatnya gatel-gatel. Betul. Sedangkan duitnya dinikmati Betul. oleh pemerintah PDAM dan PJT. Tapi sekarang sudah dirubah. Udah, Sudah bener nih. Bener. Jangan ngebohong. Sudah di masyarakat pun udah pada update. Sudah. Udah pada Ya. update. Jadi karena memang fokusnya di situ saja hampir 4 kilo kita perbaiki jalannya udah selesai. Sudah. Kemarin. Jalannya bagus. Bagus. Hot mix. Hot mix. Beton. Hot mix. Daerah mix. selatan hot mix. Hot mix. Hot mix. Kan? Terus ada yang nangis-nangis tuh, jalan akses ke rumahnya itu jelek. Itu jalan bukan jalan kabupaten. Ya udahlah, harus bukan kan duitnya diambil. Karena memang tahun ini karena kan desa pun dapat BKUD. Nah, kita memfokuskan tahun ini anggaran APBD itu untuk perbaikan jalan kabupaten dulu. Masa sama kan udah janji sama provinsi mau dibenahin. Iya,
Jadi inti untuk yang sekarang ini perubahan nih aja, perubahan dulu berbicara perubahan. Itu kan 250 miliarnya untuk perbaikan jalan kabupaten. Udah 2026 Siap. itu jalannya jangan oleh Pemprov karena yang mengut pajaknya kan Bapak. Siap. Lu kabupaten aja. Jangan Pak, yang Cisalak. Iya, jalan dulu letik warga, akses warga 1 kilometer. Yang dekat itu Pak. Yang dekat PDA, yang dekat pabrik. Mata air. Ya. Siap. Oleh Bapak aja. Siap. Hah? 2026 oleh Bapak aja ya? Siap. Jangan oleh Pemprov. Pemprov nggak ngambil apa-apa. Siap. Pemprovnya kepentingan cuma satu, pakai mobil. Nah, sekarang ngomong mobil, Pak. Udah selesai ya, Bu? Gitu loh. Ini kan clear ini, semua harus segera dibenahin. Tidak boleh ada uang yang